Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Saya melihat ya, di Konoha itu sangat banyak orang yang bermental kepiting ya. Sangat banyak orang yang bermental kepiting, dan mental kepiting inilah yang menjadikan negara kita tuh susah maju. Susah maju baik dalam segi sosial ya, dalam bernegara, bahkan dalam beragama sekalipun ada istilah mental kepiting ya. Apa itu istilahnya? Ternyata ada guys ya. Jadi saya akan ini ya, jelaskan pelan-pelan ya. Mulai daripada definisi daripada mental kepiting dan hubungan mental kepiting ini ya, pengaruh daripada mental kepiting ini terhadap agama atau mental kepiting dalam beragama. Menarik untuk dibahas ya. Jadi kita mulai dari definisi dulu ya. Sebelum saya mulai, semua yang saya katakan di video ini ada datanya ya. Jadi ini bukan opini saya pribadi, ada data atau ada sumbernya juga. Kita mulai dari definisi mental kepiting itu sendiri ya. Istilah mental kepiting ini ya berasal dari perilaku kepiting yang saling menghancurkan saat berebut ruang di dalam keranjang. Misalnya nih ada kepiting dalam keranjang ya. Kalau misalnya ada kepiting yang misalnya mau merangkak ke atas ya, maka kepiting yang lain akan menarik ya. Terus kalau di dalam ruangan itu sempit, maka mereka akan saling tarik menarik dalam itu, saling menggosa di sana ya, saling adu jotos ya dalam keranjang itu ya. Begitu gambaran daripada mental kepiting ini. Dan teori mental kepiting ini menarik perhatian seorang penulis ya berkebangsaan Malaysia, yaitu bernama Abdul Latif Mohyidin. Jadi Abdul Latif Mohyidin ini meneliti dan memahami ternyata ada banyak ya di suatu negara itu yang bermental kepiting ya, sehingga dia menjadikan teori ini semacam tesisnya atau skripsinya. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana ciri khas daripada mental kepiting ini? Ciri khas yang pertama misalnya merasa iri hati, dengki terhadap kesuksesan orang lain ya. Contoh misalnya ya, ini dialami teman saya, seorang content creator ya, teman saya content creator dan sering live di TikTok ya, punya banyak penghasilan tapi kerjanya cuma live gitu, bikin konten doang gitu. Jadi sebut saja beliau ini namanya Abakadabra ya. Namanya Abakadabra karena Abakadabra langsung banyak duit, cuman live di TikTok dan pesugihan online ya, bikin konten aja tiap hari ya di YouTube, bikin konten ya. Kebetulan beliau ini punya banyak waktu luang ya. Abakadabra ini punya waktu luang ya. Namanya sedikit unik ya, tapi ini bukan nama sebenarnya, ini nama samaran. Dan tetangga-tetangganya itu sampai curiga guys, apa sih kerja suaminya? Jadi ini kan cowok ya, Abakadabra ini ya. Apa sih kerja suaminya? Punya mobil, punya rumah ya. Kehidupannya lumayan elit ya. Tapi sayangnya dia tinggal di perumahan atau di komplek perumahan atau di daerah yang masih pedesaan ya. Sehingga di sana orang-orang kan kepo ya. Mohon maaf ya, nggak semua, tapi di kehidupan di desa itu kan sangat kepo ya. Terus tetangga-tetangganya itu nanyain gitu, apa sih kerja suaminya? Ya, kok di rumah-rumah terus? Apa sih kerjanya? Jadi orang-orang juga pada curiga ya, kepo gitu. Dan nanyain, digosipin gitu tetangga-tetangganya. Dia curhat ke saya. Terus saya bilang gini, ngapain sih mikirin hal-hal seperti itu? Yang penting kita jangan mencuri ya. Terus udah dijelasin nih kerjanya seperti apa ya. Live di TikTok gitu, jualan di TikTok gitu, jualan online gitu. Tetap juga ngeyel gitu, jangan-jangan pesugihan gitu ya, melihara tuyul ya, jangan-jangan. Jadi tetangga-tetangganya pada kepo guys. Keponya itu berlebihan gitu, seperti orang yang iri ya. Jadi ini kan semacam anomali ya di Konoha ya. Saya melihat ya, ada banyak seperti ini ya. Dia nggak ada salah guys, dia nggak ada melakukan kesalahan ke tetangga-tetangganya gitu. Cuman di rumah aja, santuy-santuy aja misalnya. Di rumah sih nggak santuy-santuy aja, maksudnya dia jarang keluar rumah gitu. Paling di
Orang namanya jualan online gimana, live gitu, bikin konten gimana, konten jualannya gitu ya. Dia jualan di online, terus dia create gitu ya, semacam promosi di apa juga di YouTube juga ya, YouTube yang berbau investasi juga ya, dia bahas tentang investasi ekonomi juga di YouTube ya. Jadi dari sini dia dapat duit banyak ya, pesugihan online ya. Tapi nggak semuanya sih ya. Jadi mungkin dan sahabat nonton video ini berpikir kalau misalnya kita jadi konten kreator YouTube punya banyak duit, enggak, jangan percaya guys ya. Banyak kan di Konoha itu terobsesi jadi YouTuber gitu, pengen banyak dapat duit. Enggak, jangan terobsesi guys. Enggak semudah yang kita bayangkan, enggak. Saya aja ya bikin konten ini sampai dimonet ya. Hampir lebih 2 tahun lebih ya, 3 tahun. Jadi duit dari mana coba? Makan istri kita gimana? Istri saya makan apa? Anak saya makan apa? Kalau nggak kerja, ya tetap ada kerjaan dong. Saya banyak waktu luang, makanya saya bikin konten ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya dapat duit seabrek-abrek dari channel. Enggak. Duit dari mana? Bensin mobil saya sebulan juga nggak cukup guys. Nggak cukup, serius. AdSense daripada video ini. Banyakan dolar kuning guys. Serius, dolar kuning itu kita nggak dibayar, alias kerja bakti, walaupun view-nya itu abrek-abrek ya. Kita tuh kerja bakti sebenarnya kalau kerja rodi kalau dolar kuning. Ya. Jadi begitu contoh ya sehari-hari orang yang bermental kepiting ya. Kita selalu pengen ditarik gitu ya, kepo ya, keponya tuh berlebihan gitu, dikata-katain ya, iri, dengki ya. Berbahaya orang-orang yang bermental kepiting seperti ini. Selain itu menghakimi dan merendahkan orang lain ya, merasa bahwa dirinya yang paling hebat. Tahu apa lu tentang agama ya, ngaji dulu sana ya. Sok tahu lu. Jadi orang-orang seperti ini orang-orang yang bermental kepiting ya. Selain itu tidak mau menerima kritik atau saran. Kamu mah masih anak kemarin sore ya, kamu tahu apa? Sambil tangannya diginiin ya, patenteng ya. Kamu tahu apa tentang agama? Ngaji dulu sana ya. Kamu lebih hebat dari Ustadz Adi Hidayat. Kamu lebih hebat dari Guru Gembul. Kamu masih kecil ya. Kamu masih butuh belajar dan sebagainya. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bermental kepiting ya. Saya sendiri juga, saya tidak pernah mengatakan bahwa diri saya itu orang cerdas gitu. Saya tetap membuka peluang untuk dikritisi apa yang saya katakan. Maksudnya saya membuka peluang untuk diperdebatkan ya. Tapi datanya harus valid dong ya, harus masuk akal. Jangan memperdebatkan tapi kita nggak punya data gitu. Jangan seperti itu. Itu kan nggak jujur namanya. Setelah itu berpikir negatif dan pesimis maksudnya. Selalu berpikir negatif ya. Oh, dia tuh kaya gara-gara orang tuanya tuh ya. Dia kaya itu gara-gara gara-gara dibantu sama keluarganya. Dia kaya itu gara-gara cakep sih dia ya. Dia kaya gara-gara ini, pokoknya bla 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 bla. Luar biasa. Jadi ada banyak warga Konoha seperti itu di Konoha ya. Selain itu suka menggosipin dan merugikan orang lain ya. Jadi kalau ada orang yang suka menggosip ya atau merugikan orang lain itu jangan terlalu deket ya. Suka bergosip, nanti kita akan dipengaruhi juga bergosip. Kalau ini suka bergosip nih, kita suka ngata-ngatain orang ya di depan kita ya. Misalnya punya teman ya, terus teman kita itu ngata-ngatain temennya gitu. Jadi nanti juga akan dikata-katain. Kita juga akan dikata-katain guys ya. Tunggu waktu aja. Kalau dia suka ngata-ngatain ya, suka ngata-ngatain temannya di depan kita, itu artinya juga kita tinggal giliran aja dikata-katain ya, suka bergosip. Selain itu, apa dampak daripada mental kepiting ini ya? Menghambat kemajuan dan perkembangan ya, meningkatkan konflik dan kesalahpahaman ya. Ini juga bikin negara semakin terpuruk, semakin tidak maju. Makanya saya katakan tadi itu, ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Dan saya perhatikan ya, kalau saya amati ya, justru negara-negara yang
berkembang itu, gagal menjadi negara maju itu karena mental-mental seperti ini, mental kepiting. Even ya orang-orang India sekalipun, saya pernah dengar ya salah satu CEO dari berasal dari India ya, CEO di salah satu perusahaan ternama di dunia ya, kelas dunia. Dia pindah ke Amerika itu karena apa? Karena menghindari mental kepiting. Ternyata di India juga ada banyak orang yang bermental kepiting ya. Ada banyak juga. Selain itu ya, meningkatkan kerusakan hubungan sosial ya. Ini merusak hubungan sosial guys. Parah ini. Mengurangi kepercayaan dan kesolidan ya. Jadi orang-orang tidak akan percaya gitu ya, tidak akan solid gitu ya. Terus menghambat inovasi dan kreativitas juga. Bagaimana kita mau kreativitas ya kan, berinovasi kalau misalnya dikit-dikit berpikir negatif ya, gosipin orang ya, pesugihan online. Lalu bagaimana cara mengatasi ya? Saya akan memberikan tips ya, triks juga ya. Satu, meningkatkan kesadaran diri ya, terutama ini nih warga Konoha. Kita tuh harus sadar diri guys. Maksudnya kita harus menjadi masyarakat yang berkesadaran. Walaupun saya sering kritik pemerintah, kritik agama dan lain sebagainya, tujuan saya itu sebenarnya baik ya. Tapi ya saya tetap memberikan solusi. Di video sebelumnya saya bahas misalnya nih masalah agama, tetap saya berikan solusinya gitu. Misalnya ada permasalahan di dunia politik misalnya negara, tetap saya memberikan solusi gitu. Nggak hanya mengkritik doang, saya tetap memberikan bonus ya, solusi ya. Selain itu, mengembangkan empati dan toleransi ya, menerima perbedaan ya, menerima kritik dan saran dengan terbuka ya, berpikir positif juga, terus optimis, menghargai kesuksesan orang lain ya. Jadi kalau ada orang lain yang lebih sukses ya, ini kita apresiasi ya, nggak apa-apa ya. Orang lain sukses, jangan mental kepiting ya. Nah, selain itu, seperti yang saya janjikan di awal tadi itu, dalam beragama juga ada istilah mental kepiting. Apa itu mental kepiting dalam beragama? Ya, apakah Anda salah satunya? Bagaimana ciri-ciri orang yang bermental kepiting dalam konteks beragama? Jadi, biasanya mereka ini akan memberikan pikiran-pikiran negatif ya, seperti misalnya karakteristiknya misalnya ya, kekerasan dan intoleransi terhadap pihak lain ya, mempersekusi rumah ibadah orang lain, membubarkan paksa gitu ya, masuk ke rumah ibadah orang lain sambil teriak-teriak, bubar, izinnya mana? Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bermental kepiting ya, tanpa terkecuali. Saya tidak sedang menyudutkan agama tertentu ya. Kalau misalnya nih Kristen misalnya melakukan hal seperti itu, saya juga tetap akan mengutuk Kristen. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu berpihak ya. Misalnya Kristen mempersulit agama Islam misalnya, pembangunan rumah ibadah misalnya, saya juga akan mengutuk perlakuan Kristen itu. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu menyudutkan agama tertentu, enggak. Kebetulan saja mungkin kelakuan umat ya di Konoha itu kebanyakan seperti itu ya. Sepertinya saya cuma mengkritik satu agama doang, enggak. Semua agama saya kritik ya. Di versi sebelumnya itu saya buka semua datanya. Agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, semua saya buka datanya. Terutama agama Samawi, saya buka datanya. Ada kemiripan dengan agama Mesopotamia kuno gitu, dengan agama Sumeria dan lain sebagainya. Saya buka datanya. Ya, seterang-terangnya. Jadi saya tidak berpihak ya pada agama tertentu. Selain itu, egoisme dan kesombongan ya. Orang yang bermental kepiting dalam beragama itu egoisme dan sombong ya. Selain itu, keterbatasan pemikiran dan penolakan terhadap perspektif lain. Ya. Orang-orang yang bermental kepiting ini adalah orang-orang yang punya karakteristik keterbatasan pemikiran dan penolakan terhadap perspektif lain. Walaupun perspektifnya jujur, mereka mengatakan, oh, tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Mereka akan mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Selain itu, fanatisme yang berlebihan ya. Maka saya tidak suka dengan orang yang terlalu fanatik dalam beragama. Saya biasanya menghindari orang-orang seperti ini ya. Dalam dunia nyata juga saya menghindari. Kalau sudah fanatik dalam beragama, say goodbye. Ya, saya tidak suka dengan orang yang berlebihan dalam beragama. Selain itu, menganggap diri sendiri benar dan yang lainnya salah. Ini juga sangat mempengaruhi ya.
Atau ini ciri-ciri daripada orang yang bermental kepiting ya. Sama seperti dalam beragama juga. Ya, dalam beragama juga seperti itu sebenarnya. Kita menganggap bahwa agama kita yang paling suci, agama kita yang paling toleransi, padahal kita tidak toleransi dengan orang lain, mempersulit izin rumah ibadah, mempersekusi rumah ibadah orang lain. Luar biasa. Lalu apa dampak daripada mental kepiting dalam beragama ini? Yang pertama misalnya konflik dan perpecahan. Yang gimana nggak konflik coba kalau kita mempersekusi orang lagi ibadah gitu. Gimana nggak konflik? Terus diskriminasi dan kekerasan ya. Terus keterisolasian dan kehilangan kesempatan belajar. Ya gimana mau belajar coba kalau konflik-konflik terus ya. Kerusuhan dan reputasi agama. Reputasi agama itu akan tercoreng ya. Kalau misalnya ada mempersekusi rumah ibadah misalnya, oh pasti ini nih, agama ini nih yang sering mempersekusi ya. Jadi citra agama itu tercoreng ya. Selain itu stagnansi pemikiran dan spiritualitas ya. Pemikiran dan spiritualitas kita itu akan stagnan, nggak berkembang ya, sama-sama sampai di situ aja. Ini namanya mental kepiting ya. Ada banyak contoh-contoh misalnya daripada mental kepiting ini berdasarkan data ya. Menghakimi orang lain berdasarkan keyakinannya. Itu mah sesat ya. Agama itu mah sesat. Nyembah berhala, itu mah masuk neraka. Padahal surga itu sendiri belum pasti. Padahal yang ngomong itu juga belum tentu masuk surga. Kalaupun surga itu ada. Sok suci, nah itu namanya. Ya, menjijikkan, sungguh menjijikkan. Sok suci itu namanya. Selain itu menolak dialog antar agama ya. Nggak mau berdialektika dengan agama. Makanya saya bikin channel ini. Biar saya bongkar gitu. Ternyata ada banyak kemiripan ya antara agama samawi dengan agama yang lainnya. Jadi jangan menganggap bahwa agama kita itu suci amat, enggak. Ada banyak kemiripan kok kisah-kisahnya. Jadi justru yang menganggap bahwa agama yang paling sempurna itu adalah orang yang belajar agama satu agama doang. Ya, coba belajar berbagai banyak agama. Contoh-contoh agama, misalnya kita belajar agama 5 agama sekaligus, kita akan semakin toleransi kok ya. Justru saya melihat orang yang sangat intoleransi itu adalah orang yang hidup hanya dalam satu agama, lingkungan satu agama, beda. Dia tidak pernah hidup dalam orang yang pluralis gitu. Ya, biasanya seperti itu orang yang terlalu fanatik dalam beragama. Selain itu menggunakan agama untuk membenarkan kekerasan. Ada banyak kok di Konoha seperti itu. Ya, menggunakan agama untuk membenarkan kekerasan. Banyak banget. Berlindung di balik oknum, berlindung di balik kata mayoritas. Selain itu menganggap diri lebih unggul dari penganut agama lain. Ini adalah mental kepiting ya. Contoh mental kepiting ya. Lalu bagaimana mengatasi daripada orang yang bermental kepiting ini? Membuka diri terhadap perspektif lain ya, mengembangkan empati, terus mencari pengetahuan ya, menghargai keberagaman, mengembangkan spiritualitas dan lain sebagainya ya. Jadi literatur atau sumber-sumber dan referensi video ini tetap saya cantumkan ya. Di antara sahabat yang nonton video, kalau misalnya mau komplain, jangan komplain ke saya, komplainlah yang bikin sumbernya atau datanya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya akan ulas lagi ya. Apa poin-poin daripada video ini? Yang pertama tadi, mental kepiting dalam bersosialisasi, maksudnya dalam masyarakat sosial ya. Selalu iri, dengki dengan keberhasilan orang lain, curiga, kepo dengan privasi orang lain ya. Iri melihat orang lain sukses ya. Yang kedua misalnya, mental kepiting dalam beragama ini sangat banyak banget di Konoha ya. Kita susah menerima perbedaan ya. Mempersekusi rumah ibadah orang lain dan sebagainya ya. Masuk ke rumah orang ibadah orang lain ya. Sambil teriak-teriak, bubar. Ini adalah mental kepiting. Terus tidak menerima perbedaan pendapat, walaupun pendapatnya masuk akal. Biasanya menggunakan kalimat-kalimat, so tahu lu, ya, ngaji dulu sana. Tahu apa tentang agama? Oh, kamu lebih hebat dari agama itu, dari UAS, dari Ustadz Solmed dan sebagainya. Jadi biasanya menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, ya. Itu poin-poin dari video saya ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha. Saya akan kabur dulu. Salam rasional.